Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita membangun silaturahmi pada mata kuliah pengantar bisnis. Sholawat berserta salam buat pucuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa dan mahasiswi semua yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, baiklah alangkah terlebih dahulunya kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan pertama kita ini yaitunya membahas mengenai konsep ataupun pengertian dan ruang lingkup bisnis. Lalu submateri yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah pengertian bisnis, yang kedua klasifikasi bisnis, yang ketiga fungsi dasar bisnis, berikutnya adalah tantangan yang dihadapi dalam berbisnis, lalu bisnis kaitannya dengan ekonomi, dan yang terakhir adalah cara menemukan ide bisnis. Nah, ide bisnis ini ataupun aplikasinya, pelaksanaan dari bisnis ini tentunya kita bisa kembali mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau usianya yang masih muda beliau sudah mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Itu artinya bahwasanya Rasulullah sebagai junjungan kita dari usianya yang muda beliau sudah membangun sebuah bisnis. Nah, lanjut. Nah, adapun konsep dari bisnis itu sendiri menurut Hages dan Kapur, bahwasanya bisnis itu terdiri dari 4 item. Yang pertama, bisnis itu merupakan sebuah kegiatan yang terorganisir. Yang kedua, bisnis itu merupakan sebuah kegiatan yang menghasilkan dan menjual barang serta jasa. Yang ketiga, bisnis itu adalah pelayanan. Dan terakhir, bisnis itu adalah kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya konsep dari bisnis itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu secara terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sisi lain, bisnis itu juga merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan baik itu secara perorangan maupun kelompok. Dan yang terakhir, bisnis itu merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau yang diinginkan oleh konsumen. Jadi, bisnis itu hadir untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat, baik itu berupa barang ataupun jasa. Nah, apa tujuan dari berbisnis? Yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan needs ataupun keinginan want bagi manusia. Tentu tujuan lain yang kita harapkan dari berbisnis itu adalah untuk memperoleh keuntungan. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk berani memikul resiko menanam modal dalam kegiatan bisnis. Nah, kemudian di sisi lain, bisnis itu ada yang orientasinya itu tidak mengejar keuntungan, tapi ada tujuan utamanya itu adalah pelayanan. Dan tujuan yang lainnya itu adalah sumber dana yang ada untuk menjaga kelangsungan bisnis, seperti bisnis rumah sakit pemerintah, kemudian bisnis yang dilakukan oleh yayasan amal dan sosial. Nah, di sisi lain, tujuan bisnis itu yang pertama tentu menghasilkan barang dan jasa secara efisien berbasis pemenuhan kepuasan konsumen. Kemudian menciptakan kinerja yang menguntungkan bagi perusahaan, lalu melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan,
melatih menjadi warga masyarakat yang baik dalam kaitannya dengan masyarakat. Berikutnya, tujuan bisnis itu adalah mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintah. Yang terakhir, bisnis itu bertujuan menjaga kualitas lingkungan melalui operasi perusahaan dan program kemasyarakatan. Nah, jadi siapa saja unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan bisnis ini? Nah, unsur-unsur yang terlibat dalam bisnis itu ada 6 item atau 6M yang untuk memudahkan kita mengingatnya. Yang pertama itu adalah manusia, modal, material, metode, manajerial, mesin atau peralatan. Nah, dari keenam unsur ini adalah unsur penting yang akan mendukung jalannya kegiatan perekonomian, jalannya kegiatan bisnis. Nah, bisnis itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan. Kemudian yang kedua itu juga di bidang industri pengolahan, kemudian ada listrik, gas, air bersih, lalu ada bisnis yang berkaitan dengan keuangan, persewaan, dan jasa perumahan. Lalu yang terakhir itu adalah jasa-jasa yang meliputi pemerintahan umum, sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sosial, kemasyarakatan. Tentu ke-9 sektor bisnis itu ada kita temui di sekitar kita. Nah, kemudian fungsi dasar bisnis itu yang pertama adalah mencari dan menemukan sumber bahan baku. Kemudian yang kedua itu adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga itu adalah hasil dari proses menyalurkan produk itu sampai ke tangan konsumen. Jadi ada 3 kegiatan yang ada dalam fungsi dasar bisnis. Yang pertama itu mencari dan menemukan adanya bahan baku. Lalu bahan baku itu kita olah menjadi bahan jadi. Jadi setelah produk itu jadi, kita salurkan ke tangan konsumen. Nah, lalu dalam kita berbisnis tentu ada tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam berbisnis. Jadi ada 3 tantangan yang akan kita hadapi dalam berbisnis itu. Yang pertama itu ada tantangan produktivitas, yang kedua adalah tantangan kualitas, yang ketiga tantangan pasar global. Nah, kita lihat terlebih dahulu bagaimana dengan tantangan produktivitas. Nah, tantangan produktivitas. Jadi dunia bisnis harus meningkatkan produktivitasnya karena mereka akan menghadapi pasar yang semakin luas dan semakin berkembang. Bagaimana cara kita meningkatkan produktivitas kita dalam berbisnis? Yang pertama itu tentu kita harus memperbaharui mesin-mesin dengan mesin yang modern, canggih, agar hasil yang kita dapatkan itu tidak ketinggalan zaman, kemudian efisien dalam melakukan proses produksi. Lalu tantangan kualitas. Nah, pasti konsumen dia akan merasa tidak senang ketika dia menemukan barang yang dibelinya itu cepat rusak, kemudian seringkali diperbaiki. Nah, lalu perusahaan akan perlu meningkatkan mutu untuk menjadikan produknya itu lebih baik dan secara efisien pun menjadi lebih baik di dalam proses. Nah, lalu di tantangan kualitas ini bahwasanya konsumen itu sangat mementingkan dengan kualitas. Maka ketika suatu perusahaan itu memproduksi suatu barang, nah maka ada yang namanya itu adalah quality control untuk mengecek bagaimana kualitas ataupun hasil dari proses produksi. Yang ketiga itu adalah tantangan pasar global. Jadi persaingan global itu makin lama akan makin meningkat. Oleh karena itu, produktivitas dan kualitas dari produk itu juga harus kita tingkatkan agar dapat menghadapi persaingan global tersebut.
Kemudian berikutnya itu adalah bagaimana cara kita menemukan ide bisnis. Sebagai mahasiswa tentu sudah dari sekarang kita merancang dan merencanakan nantinya bisnis apa yang akan kita bangun seperti itu. Jadi bagaimana awal ide dari bisnis itu bisa muncul? Nah, yang pertama itu kita harus melakukan riset produk dan bisnis. Nah, pada saat melaksanakan riset terhadap produk, hal itu merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan untuk memastikan produk yang akan kita bangun itu atau yang akan kita luncurkan itu mendapatkan tempat di pasar atau menemukan pangsa pasarnya. Yang kedua, agar sukses, belajar dari kesuksesan bisnis orang lain. Nah, bisnis yang sudah sukses itu pasti dia mempunyai sejumlah keunggulan. Dengan kita mengetahui keunggulannya tersebut, maka kita juga bisa mulai membangun bisnis yang baru serupa tetapi dengan beberapa nilai lebih, dengan keunikan yang berbeda dengan bisnis aslinya. Yang ketiga itu adalah your problem, terinspirasi dari masalah personal. Nah, jadi terkadang persoalan yang kita alami itu bisa menjadi sebuah ide bisnis yang berlian gitu ya. Kita ambil contoh munculnya ide layanan ojek berbasis aplikasi Gojek yang kita rasakan gitu ya. Nah, foundernya itu adalah Nadiem Makarim. Dia mengatakan bahwa Gojek itu sebenarnya muncul ketika ia sering mendapati ojek langganannya itu nongkrong sangat begitu lama hanya untuk menunggu calon penumpang. Dan terinspirasi dari situasi tersebut, maka ia memunculkan sebuah ide kreatifnya untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa membantu tukang ojek itu menemukan calon penumpang gitu ya. Jadi sebaliknya penumpang yang langsung menemukan tukang ojek itu melalui bantuan aplikasi. Yang keempat itu bagaimana cara kita menemukan ide bisnis, yaitunya adalah people problems, belajar dari masalah orang lain. Nah, menemukan ide bisnis itu kita juga bisa melakukan analisa terhadap masalah yang dikeluhkan oleh orang lain. Nah, kemudian yang kelima itu adalah mengamati tren yang sedang berkembang. Jadi bisnis itu juga bisa kita melihat bagaimana tren yang sedang berkembang saat sekarang, yang sangat banyak dibicarakan oleh banyak orang dan berdasarkan fakta. Jadi tren tersebut bisa kita amati melalui lingkungan sosial, lingkungan politik, dan juga akan dari sana memunculkan inspirasi untuk memulai sebuah bisnis yang inovatif. Nah, baik, mungkin nanti teman-teman semua di pertemuan berikutnya kita sudah memiliki ide bisnis masing-masing. Jadi mohon nanti pada pertemuan pekan depan dipersiapkan nama bisnis yang akan teman-teman bangun. Kemudian apa hal yang melatar belakangi ketika teman-teman itu membangun ide bisnis tersebut. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Silakan sesi dari video ini kita lanjutkan melalui sesi diskusi di Google Classroom. Baik, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.